with strong interest in the information technology, honing my skill in the computer network technology. I'm lulus in the 2024 from the SMA senior high school in the Jakarta in Darul Arif, and now I'm studying in the college in the Polytechnic IDN Yogol, and this maybe something my achievement like MTSRA and MTSRA, and I have some book in semester 1 in the Polytechnic IDN is Mirotic MTSRA. Then I can operation the Ubuntu operation Linux and Mikrotik in my study with my mentor. Then this my information contact if you want look at my more information. This is my CV. This something new, like my portfolio, my pengalaman in the IT computing network. I have the certification in pendidikan and my college and my kursus and my keterampilan I can operation the Mikrotik and Cisco and management the data perusahaan. This super lab I need to kalau project nggak apa bahasa Indonesia untuk yang final project yang biar sederhana aja final project topologi yang cuma kita share sama bilang doang. Di sini di Superlab ini anak buat untuk memahami dan mengimplementasikan jaringan VLAN ke area network lalu mungkin topologis. Topologi anak buat mungkin simpel aja kayak gini. Topologi kedua seperti biasa kita akan buat itunya nggak semua. Service-nya apa aja tadi? Service-nya di antara VLAN sama Ether channel sih. Ether channel sama VLAN. Nulis apa namanya menuhin ini butuh berapa lama? Paling cuma 2 sampai 1,5 hari doang sih. Simpel aja cuma buat ngisi Superlab. Semua satu buku 2 hari? Enggak, satu buku. Ini belum kelar juga semuanya. Jadi paling masih belum kelar sekarang. Berapa halaman? Masih dikit, masih. Baru berapa lab deh? Baru 5. Baru 5. Udah berapa halaman? Itu masih 100-an kali. 100-an. Belum dimasukin semua sih tadi. Lainnya.
Konsepnya gimana itu? Konsepnya ya, anak menggunakan Ether channel untuk mempercepat bandwidth di VLAN 40 dan 50, dan anak masukkan VLAN biar mendapatkan API DHCP untuk antara klien atau pekerja. Anak konfigurasi router menggunakan OSPF dan RJP di antara router 1 dan router 2 untuk mendapatkan informasi jaringan antar VLAN. Kalau misalkan topologi antum itu ada link ke arah luar nggak, ke arah internet nggak? Ini anak belum masukin NAT-nya. Belum, berarti belum ada, nggak ada ya berarti ya? Ada di topologi lain. Oke, nah buat ngamanin jaringan lokal dari serangan, step-stepnya atau apa yang bakal kamu lakuin sih buat ngamanin jaringan lokal itu? Mungkin saya akan membuat sebuah sistem firewall NAT di router utama. Itu kalau ke arah eksternal, ini yang dari internal, dari dalam. Dari dalam paling saya akan membuat ekosistem firewall yang lebih Oke, lanjut. Pentingnya monitoring jaringan itu seberapa besar, dan tahu nggak aplikasi monitoring jaringan atau ya fungsi dari monitoring jaringan? Fungsi monitoring jaringan itu untuk menjaga jika ada error atau kehilangan data yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Mungkin beberapa aplikasinya saya agak lupa. Oke. Udah boleh duduk sini, terus kita lanjut ke sesi wawancara. Biar itu. Ya, lupa. Iya. Fawas ya panggilannya? Iya, Pak. Iya, Pak. Fawas, apa yang kamu ketahui tentang perusahaan kamu? Mungkin perusahaan A ini membangun sebuah teknologi jaringan untuk mencapai klien-klien perusahaan ini bertujuan untuk yang saya ketahui di perusahaan ini menyediakan basis teknologi jaringan untuk mengamankan data klien seperti cloud atau cloud. Mungkin itu saja yang saya tahu. Oke, kenapa tertarik pada perusahaan kami?
Mungkin saya ingin mengembangkan skill saya dan mencari pengalaman dalam bidang IT yang sudah saya pelajari. Saya ingin mencoba mengembangkan seluruh ilmu yang saya dapat dari kuliah saya. Saya ingin mencoba hal yang lebih itu sih. Sebelumnya pernah kerja dalam tim? Mungkin saya pernah di kuliah, saya membuat topologi jaringan bersama teman-teman saya untuk presentasi di kampus. Kita membuat topologi jaringan untuk disampaikan ke mentor. Mungkin saya. Oke, sekarang coba masuk ke pertanyaan terkait teori ya. Coba jelasin perbedaan antara routing statik dan routing dynamic, tapi jelaskan secara singkat. Routing statik itu Oke. Kalau EGRP dan OSPF, disebutkan perbedaannya. EGRP itu sebuah konfigurasi untuk membuat komunikasi antar router. Begitu. Kalau misalkan di perusahaan terjadi downtime dan seluruh networknya itu nggak bisa jalan, kira-kira langkah pertama yang perlu dieksekusi apa? Kita akan mengecek data backup yang ada di server untuk mengamankan beberapa data yang bisa diselamatkan. Yang lain mungkin saya akan membuat ekosistem yang lebih baik untuk ekosistem yang lebih baik untuk menghindari kejadian seperti itu. Apa langkah kamu jika atasan meminta konfigurasi sesuatu router atau perangkat, tapi dengan resiko tinggi dan tanpa dokumentasi? Kalau tanpa dokumentasi, saya mungkin akan, jika beresiko tinggi, mungkin saya akan mencoba untuk bekerja sama dengan beberapa pihak agar resiko itu bisa ditekan tanpa dokumentasi. Tanpa dokumentasi itu berarti nggak dikasih tahu seperti halnya IP-nya, kemudian nggak dikasih tahu konfigurasi detailnya. Jadi ya udah cuma dikasih tahu ini tolong konfigurasi service-nya ABCD, tolong disambungin ke rak di nomor sekian gitu. Mungkin saya akan mencari data-data yang mungkin bisa berguna di antara
kantor itu untuk saya implementasikan ke jaringan yang saya akan buat. Harapan karir dalam 3 sampai 5 tahun ke depan kira-kira apa? Mungkin saya ingin berkarir di suatu bidang teknologi seperti perusahaan ini. Saya ingin, seperti yang saya bilang, saya ingin mengembangkan diri saya yang masih apa ya, untuk 3 tahun ke depan mungkin saya akan mencari kerja yang sesuai seperti ilmu yang saya dapat dari perkuliahan ini. Kira-kira siap ditempatkan di luar kota dan kerja shifting? Saya siap mengerjakan sesuatu hal yang mungkin bermanfaat untuk perkembangan ilmu saya. Saya ingin mencoba seluruh itu saya. Oke, ada yang menanyakan? Itu sudah pertanyaan terakhir tadi. Kira-kira ada yang menanyakan? Mungkin apa ya? Ini saya paham, sudah paham. Oke, terima kasih Fawaz. Mungkin itu aja ya wawancaranya. Kita tutup wawancara pada sore hari ini dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.